Kage alias si Jurik itu menceritakan Boji yang pertama kali dia temu yang tampak sangat baik. Dia pun penasaran sampai mengikutinya sampai-sampai dia pun kebawa sial. Kemudian karena mengikuti Boji, Kage si Jurik itu pun ketahuan identitasnya sebagai anggota dari klan bayangan hingga dia pun ditangkap. Kemudian dia pun melihat Boji sedang berduel dengan Pangeran Daida. Singkat waktu karena identitas Kage dan bebenguknya terbongkar, dia pun ditangkap oleh penjaga kerajaan tersebut. Rupanya di masa lalunya saat Kage masih kecil, dia pun lari abret-abretan bersama mamahnya karena anggota klan Kage alias klan bayangan tersebut pada ditangkap. Mereka berdua pun berusaha bersembunyi dari sergapan para penjaga kerajaan. Tapi sayangnya mamahnya berpisah darinya karena dia pun harus mengalahkan para bebenguk penjaga kerajaan tersebut. Sementara itu Kage dia pun lari abret-abretan untuk pergi ke sebuah hutan ruyuk. Tapi di tengah jalan dia pun dicegat. Rupanya yang menghalanginya adalah seseorang bernama Geslan. Tapi beberapa saat kemudian, para penjaga kerajaan tersebut berhasil mengalahkan klan bayangan dan membawanya pulang. Sementara itu di sisi lain, mamahnya Kage dari klan bayangan itu sedang sibuk beradu mekanik dengan para penjaga di sana. Terlihat ripuh. Mau gimana lagi? Dia pun harus menyerang para penjaga kerajaan tersebut. Lalu Geslan pun mengatakan kepada mamahnya kalau anaknya mungkin sudah ditangkap oleh regunya yang lain. Hal itu jelas saja membuat mamahnya semakin marah. Tapi ternyata Kage selama ini bersembunyi di dalam sebuah boneka yang dipegang bocil. Lalu bocil itu mengatakan kalau dia menemukan bayangan tersebut masuk ke dalam hutan ruyuk. Rupanya anak tersebut adalah putri dari kerajaan tersebut. Hal itu membuat dirinya ketakutan dan termehek-mehek. Setelah itu Kage pun pergi entah kemana. Singkat waktu, malam pun poek. Kage pun merasa sedih setengah edan karena dia pun tinggal sendirian. Sampai akhirnya dia pun pergi ke sebuah kota dan sangat merasa kelaparan. Di depannya ada daging McDonald. Tapi sayangnya dia pun berusaha mencuri makanan tersebut dan diketahui oleh orang di sana. Saking kelaparannya, Kage pun berusaha akan menukarkan mainannya dengan sebuah apel. Tapi seorang nini-nini tersebut tidak menerima hal tersebut. Maunya menerima duit. Akhirnya dia pun mencuri buah tersebut dan ditangkap oleh salah seorang di sana. Sampai suatu ketika Kage yang kelaparan itu pun diberikan makanan bekas yang rupanya adalah berasal dari penjahat kota tersebut. Dia pun direkrut untuk disuruh mencuri koin emas yang begitu banyak. Sehari-hari dia pun diperbudak untuk mencari koin tersebut. Sampai di malam yang poek itu, dia pun berhasil membobol sebuah tempat yang berisi koin emas. Sayangnya bayaran komisi yang diterimanya sangat kecil, hanya 1 buah koin emas. Singkat waktu, si penjahat itu menemukan sebuah pengumuman. Kemudian di dalam mimpinya Kage, dia pun bertanya kepada mamahnya kalau siapa orang penjahat yang berhasil dikalahkannya. Lalu dia juga berpesan kalau klan bayangan ada yang terbunuh oleh orang lain, maka harus bisa menerima hal tersebut.
Selain itu, tindakan klan bayangan berdasarkan seseorang. Sampai suatu ketika, para penjaga itu mengontrol sebuah tempat yang rupanya mereka berencana akan menangkap Kage si jurik itu. Namun Kage berusaha keluar dan kabur lewat jendela. Setelah itu Kage pun menemukan sebuah tempat yang gelap. Dia pun bersembunyi di atas pintu tersebut. Para penjaga di sana jelas saja ngeharuleng karena Kage hilang entah kemana. Atas manfaat tersebut, Kage pun langsung ngabret pergi ke sebuah tempat. Singkat waktu, pagi pun isuk. Kage pun kembali lagi menemui penjaga yang telah menyelamatkannya. Tapi sayangnya saat akan kembali menemui penjahat tersebut, dia pun menolaknya karena tidak membutuhkan dirinya lagi. Jelas saja Kage pun termehek-mehek dan sedih amat berat karena dia tidak punya orang yang dikenalnya lagi. Dia pun kemudian berusaha mengikuti penjahat tersebut. Sampai akhirnya di sebuah tempat minuman abok. Dia pun mabok karena minuman tersebut. Saat disenggol oleh seseorang, dia pun membabuk dan menghajar orang tersebut sampai terluka. Sampai akhirnya si penjahat tersebut pun harus mules tak tertahankan dan modal ke alam isekai karena tertusuk pisau. Jelas saja hal tersebut membuat sedih Kage yang melihat kejadian tersebut. Dia pun menghampirinya sampai termehek-mehek. Kembali lagi ke kota, Kage pun menerima makanan bekas dari orang-orang di sana di sebuah pasar. Dia pun kemudian tidur di malam yang poek di sebuah hutan. Sampai akhirnya suatu ketika Kage beranjak dewasa dan menjadi penjahat. Dia pun kemudian menemui Boji, seseorang yang dikenal olehnya yang sangat baik. Sejak saat itu, dia pun melihat Boji sedang berduel dengan Daida. Tapi pertarungan sengit itu pun sangat hebat sekali menurutnya. Tapi menurut penilaian para penjaga di sana, Boji melakukan sesuatu hal atau trik yang disebut pengecut. Kemudian, seseorang bernama Domas memberikan sebuah bahasa isyarat kepadanya. Karena hal tersebut, Boji pun dihajar habis-habisan oleh Daida dan dimenangkan oleh Daida. Kemudian Kage pun berusaha menyelamatkannya. Singkat waktu malam pun poek. Boji pun kemudian tidur karena terluka dan kelelahan. Sementara itu, Kage pun menyadari kalau Domas adalah seseorang yang tidak bisa dipercaya. Dia pun kemudian cabut dari kamar Boji. Lalu datang mamahnya, ratu dari kerajaan tersebut. Dia pun melakukan healing-healing ceringe untuk mengobati Boji yang terluka.